Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada eh, Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat mengerjakan eh, project web kali ini. Dan tak lupa yang saya hormati kepada Ibu Titi Widaretna, STMkom selaku pengampu mata kuliah Web 2. Dan tak lupa juga yang saya hormati kepada rekan-rekan saya yang ikut serta dalam menyelesaikan proyek kali ini. Dan untuk pembahasan kali ini yakni tentang proyek web pengajuan wisuda. Dan adapun kelompoknya yaitu saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini, yakni Muzaki Abdullah dengan NIM 2110397 dan ada Nisaul Mubarakah dengan NIM 2110418 dan ada juga Adinda Ayu Bermas dengan NIM 2110384 dan Hadi Permana dengan NIM 2110407 dan adapun Heru Bahtiar dengan NIM 2110812 dan adapun Gio Yehezkiel dengan NIM 2111036. Kami bahas kali ini tentang project web 2 adalah agendanya adalah yang pertama tentang pengertian pengajuan wisuda dan yang kedua adalah fitur-fitur dari web pengajuan wisuda ini dan adapun tip pengerjaannya dan ada use demo. Dan di sini ada pengertian wisuda. Apa sih pengajuan wisuda itu? Nah, untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Nisaul Mubarakah. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa pengertian pengajuan wisuda. Pengajuan wisuda adalah permintaan mahasiswa untuk pengajuan tugas akhir dari perkuliahan, khususnya pada skripsi semester akhir yang mana skripsi ini menentukan lulus tidaknya seorang mahasiswa. Selanjutnya di pengajuan mahasiswa terdapat user BAA, Kaprodi, dan mahasiswa. Nah, dan web pengajuan wisuda ini terdapat banyak fiturnya. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini akan dijelaskan oleh Adinda Ayu Permas. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan dan memberikan waktunya untuk saya menjelaskan bagian fitur yang terdapat dalam pengajuan wisuda. Yang pertama ada fitur BAA, yang dimana dalam fitur BAA ini yang pertama ada login, yang kedua CRUD mahasiswa, yang ketiga CRUD Kaprodi, yang keempat ada CRUD dosen, yang kelima ada CRUD prodi, yang terakhir ada BAA bisa melihat status pengajuan mahasiswa. Ya, fitur yang kedua itu ada Kaprodi, di mana di dalam fitur Kaprodi ini yang pertama login, yang kedua bisa mengubah status pengajuan dan bisa menghapus pengajuan. Terus yang terakhir bisa melihat list mahasiswa yang sudah terdaftar di database.
Terus fitur yang terakhir yaitu user, yang dimana di dalam fitur user ini yang pertama itu login, yang kedua itu registrasi akun, dan yang terakhir itu ada CRUD pengajuan. Nah, untuk web pengajuan ini juga terdapat use diagramnya. Nah, untuk use case-nya ini akan dijelaskan oleh Heru Bahtiar. Waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di user ada login, registrasi akun, dan CRUD pengajuan. Di BAA ada CRUD mahasiswa, CRUD dosen, CRUD prodi, CRUD kaprodi, melihat status pengajuan dan login. Di kaprodi ada login, mengubah status pengajuan dan menghapus pengajuan. Nah, di web pengajuan ini juga terdapat tabel-tabel yang kami gunakan pada web pengajuan kali ini. Nah, untuk tabel-tabel ini akan dijelaskan oleh Gio Ihesya. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih untuk Bagi atas waktu dan tempat saya. Saya akan menjelaskan setiap tabel-tabel dalam user ini. Nah, di dalam tabel ini ada setiap berbagai penggunanya, dan penggunanya itu adalah yang pertama adalah user. Dalam user ini ada ID yang digunakan untuk ID yang dipakai. Tipe datanya adalah integer, nama itu varchar, email pakai varchar, image pakai varchar, lalu password pakai varchar juga, lalu ID pakai integer, is active integer, date create pakai integer. Lalu kemudian ada kaprodi. Dalam kaprodi juga ada kode dosen yang memakai tipenya varchar, lalu kemudian nama kaprodi memakai varchar, kode prodi memakai varchar. Kemudian ada prodi, kode prodi varchar, nama prodi varchar. Dalam kode prodi, dalam kaprodi kemudian ada user menu, ada ID, menu ID, kemudian title, URL, icon, sama is active. Kemudian dalam dosen ada kode dosen, varchar, nama dosen, memakai varchar juga. Dalam dosen dihubungkan ke dalam kaprodi. Nah, dalam prodi dihubungkan kepada kaprodi. Kemudian mahasiswa, kemudian ada juga dalam mahasiswa, yaitu ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, lalu nomor telepon, kode prodi. Kemudian mahasiswa dihubungkan juga kepada prodi. Lalu kemudian disebutkan ini adalah BAA. Di dalamnya ada NIK, yaitu name NIK, lalu nama, kemudian ada ID, yaitu adalah user role ada dalamnya adalah ID, dan kemudian role, kemudian ada user access menu, di dalamnya ada ID, role ID, nama menu ID. Kemudian ada user menu, dalamnya ada ID dan menu. Kemudian tabel berikutnya adalah pengajuan wisuda. Dalam pengajuan wisuda ada ID pengajuan, NIM, tanggal lulus IPK, judul tesis, nilai TA, dosen pembimbing, bulan wisuda, tahun wisuda, tanggal pengajuan, status pengajuan, dan tabel pengajuan ini dihubungkan kepada mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Gio yang sudah bersedia untuk menjelaskan tentang tabel-tabel yang kami gunakan pada web kali ini. Nah, untuk sesi selanjutnya yakni use demo pada web pengajuan ini. Nah, sebelumnya kita aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu kita ke codingannya. Lalu kita pergi ke config dan kita kopikan pada base URL-nya ke URL. Nah, kita kopikan. Lalu kita pastikan di sini untuk menjalankan website pengajuan wisuda ini. Oke, kita enter. Nah, untuk halaman login di sini gimana sih akses-aksesnya? Nah, untuk penjelasan halaman login ini akan dijelaskan oleh Adinda Ayu Permas. Nah, untuk Adinda Ayu Permas, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya kembali untuk menjelaskan bagian halaman login yang dimana di view ini yang pertama kita bisa mengetikkan sebuah email kita sendiri, lalu kita bisa mengisi kolom password dan kita bisa klik login. Nah, di halaman My Profile ini kita bisa melihat data yang tadi kita masukkan sebelumnya, email beserta passwordnya. Ini ada email dan name-nya. Oh, name itu teh? Ya, name. Ada email dan name bukan Nah, untuk loginnya untuk login ini di sini codingannya dari mana sih? Nah, kan saling bertanya-tanya. Nah, untuk view-nya akan dijelaskan oleh Adinda Ayu Permas, waktu dan tempat kami sediakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali sintak dari halaman login yang sebelumnya perlihatkan. Jadi di sini ada heading pertama itu yang akan memunculkan di mana
kita akan mengetahui bahwa halaman tersebut adalah halaman login. Lalu adapun from. Nah, di sini ada terdapat form-formnya. Nah, inputan ini kita bungkus oleh form ini. Nah, dengan metode post. Nah, bagaimana sih cara untuk memunculkan login ini? Nah, untuk terlebih dahulu kita ke control routes. Nah, apa sih control routes ini fungsinya? Nah, untuk fungsinya adalah untuk memunculkan default controlnya. Nah, defaultnya adalah control out. Nah, kita memunculkan ini. Nah, maka terlebih dahulu akan memunculkan halaman login. Nah, dengan cara load view out/login gitu. Nah, untuk view-nya ada di sini _login dibungkus oleh private function _login. Nah, setelah login kita terdapat di sini kan ada halaman user. Nah, di halaman user ini terdapat banyak variasi navbarnya. Nah, ada daftar wisuda dan status ACC. Nah, dan daftar wisuda ini akan dijelaskan oleh Gio Yehezkiel. Waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih untuk gaji waktu dan tempatnya. Saya akan menjelaskan dari menu. Dari sini ada status wisuda. Di status wisuda ada menu manajemen untuk user, BA dan Kaprodi menggunakan database. Jadi tidak hanya pakai link biasa import, tapi diimport dari database. Kemudian cara bagaimana dia dikeluarkan dan dimasukkan. Pertama kita akan login daftar wisuda. Caranya dimasukin NIM, kemudian masukkan tanggal lulusnya, kemudian berapa IBK-nya, dan detailnya misalnya adalah program data. Kemudian ada nilai TA-nya 30. Lalu kemudian ada dosen pembimbing, itu adalah Ibu Titi Widarata. Lalu kemudian bulan wisudanya, kemudian tahun wisuda dan tanggal pengajuan. Nah, kemudian kita langsung untuk submit. Nah, setelah ditekan tombol submit, nah akan memunculkan data yang tadi yang telah disubmit. Nah, bagaimana sih update-nya? Nah, update-nya akan dijelaskan kembali oleh Gio. Baru untuk bagaimana untuk mengeluarkan dari
ini di forum Ya, susah. form. Bagaimana untuk bisa untuk mengeluarkan data daftar itu dengan Mengubah. mengubah. Jadi Nah. bagaimana kita bisa untuk mengubah di sudah Misalkan kita ubah IPK-nya dengan 3,4. Nah, coba kita submit. Nah, oh tidak bisa. Lalu kita akan coba untuk menghapus, iya kan? Ya, Kemudian sudah dihapus. sip. Nah, Sekian dari saya, kembali kepada moderator. kita lihat kita bagaimana sih fitur-fitur dari Kaprodi pada tampilan ini. Nah, kita untuk melihatnya kita logout dulu lebih dahulu. Kita logout, lalu kita masukkan email Kaprodinya, misalkan ini. Nah, untuk di halaman Kaprodi ini terdapat dua navbar. Nah, ada navbar ACC pengajuan dan ada pun list pendaftaran mahasiswa yang mendaftar pada pengajuan wisuda kali ini. Nah, di list pendaftaran mahasiswa ini cuman bisa melihat data-data dari mahasiswa yang sudah mendaftar. Nah, dan di ACC pengajuan Kaprodi hanya bisa mengubah dan menghapus. Nah, coba kita ubah. Nah, yang belum disetujui kita ketikkan sudah disetujui. Maka otomatis di sini akan berubah jadi disetujui kayak gitu. Nah, di Kaprodi ini juga bisa menghapus data. Nah, kita coba hapus. Nah, maka si data tersebut akan terhapus. Lalu gimana sih tampilan dari BAA? Nah, di BAA coba kita login menjadi akun BAA. Nah, di fitur BAA ini list pengajuan. Nah, list pengajuan ini akan dijelaskan oleh Hadi Permana. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk berbicara. Untuk di halaman ini di list pengajuan terdapat BAA ini. Ya. Di halaman ini
Nah, untuk di halaman ini status wisuda hanya bisa dilihat, hanya bisa dilihat oleh admin dan tidak bisa diubah, ditambah ataupun dihapus. Nah, di admin ini terdapat list pendaftaran mahasiswa, list kaprodi, list dosen, dan list prodi. Nah, di BA ini bisa mahasiswa ini bisa ditambahkan melalui BAA. Nah, bisa ditambahkan, misalnya kita tambahkan 211 9898 David, misalkan tempat lahirnya adalah Tasik dengan tanggal lahir ini, alamat, nomor telepon. Nah, dengan kode prodi ini saya ambil dari tabel prodi. Nah, untuk ini yang list ini diambil dari kode yang ada pada prodi. Nah, fungsi yang ada pada mahasiswa ini seperti yang dijelaskan tadi, yakni di tabel mahasiswa kode prodi adalah sebagai foreign key. Nah, maka dari itu saya mengambil fungsi foreign key itu, saya ambil kode data dari kode prodi ke kode prodi yang ada pada mahasiswa. Maka kita submit, maka akan berhasil ditambahkan seperti itu. Nah, untuk list dosen akan dijelaskan oleh Misaul Mubarakah, waktu dan tempat kami sediakan. Bisa? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CRUD. CRUD BAA di halaman BAA. CRUD dosen di halaman BAA. CRUD merupakan istilah populer pada kalangan back-end developer, merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete, sebuah proses yang memiliki keterkaitan dengan transaksi atau pengambilan data dari dan atau ke database. Di sini CRUD pada halaman CRUD CRUD BA pada halaman dosen bisa ditambahkan atau tidak. Bisa ditambahkan kode dosen, misalnya dan masukkan nama Muhammad, misalkan Muhammad Dul MT.com. Nah, kita submit. Nah, akan muncul apa? Muncul kode dosen. Data mahasiswa berhasil ditambahkan dan
data yang sudah ditambahkan barusan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan waktu untuk bisa menjelaskan web yang sudah kita buat bersama-sama sebelumnya. Pada bagian kali ini, saya akan menjelaskan halaman login admin, yang lebih tepatnya pada bagian forum pendaftaran. Di sini, pada halaman login ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita sudah mengatur user apa saja yang bisa untuk mengakses menu. ID 1 untuk admin, ID 2 untuk user, dan ID 3 untuk kaprodi. Pada bagian kali ini, kita akan masuk sebagai admin. Setelah masuk kepada halaman admin, kita melihat data-data atau form yang lainnya. Di sini kita akan fokus pada list pendaftaran mahasiswa. Di halaman admin list pendaftaran mahasiswa, kita menambahkan fitur tambah mahasiswa, hapus, dan ubah. Pertama-tama kita akan fokus terlebih dahulu pada tambah mahasiswa. Di sini kita menambahkan form tambah mahasiswa dengan option name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan kode prodi. Di sini kita mengatur sintaksnya di controller admin.php. Form yang tadi kita atur dengan construct, yang artinya form tadi itu memiliki validasi, sehingga name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan kode prodi itu di set rules, yang artinya memerlukan untuk diisi. Coba kalau misalnya kita tidak diisi, akan ada tulisan form name ini harus diisi, form nama harus diisi. Coba kita isi terlebih dahulu. Setelah semua form diisi, kita klik submit. Nanti akan muncul set flash data mahasiswa berhasil ditambahkan. Di sini kita diatur di sini set flash data flash ditambahkan, dan akan juga di redirect kepada admin pendaftaran. Data mahasiswa ini juga kita hubungkan kepada database di mahasiswa model. Di public function tambah data mahasiswa dengan form yang sudah dijelaskan sebelumnya, dengan ditambahkan yang lain nomor 23 ini, maka artinya data yang ada di database juga akan berubah. Seperti yang sudah bisa dilihat, Dadang telah ditambahkan di sini. Coba sekarang masalahnya, kita akan mengubah data si Dadang ini. Kita bisa memencet ubah di sini, Dadang. Lalu apa sih jadinya gitu kalau misalnya formnya itu kita kosongkan? Maka akan muncul nama, form nama ini harus diisi. Coba, ini nama Dadangnya salah, ternyata harus pakai K. Coba kita pencet submit sekarang. Akan muncul data mahasiswa, akan muncul set flash data mahasiswa berhasil diubah. Sintaks ubah ini kita atur di admin.php lagi. Dengan di sini. Data mahasiswa model get mahasiswa by name $ID.
Artinya $ID ini memanggil dirinya sendiri, yang artinya this mahasiswa model. Diubah data mahasiswa ini, kita mengambil datanya sesuai dengan NIM, sesuai dengan apa yang kita atur dengan get mahasiswa by NIM. Dan ini pun juga ada set construct-nya masing-masing, jadi memang harus memerlukan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, maka akan terjadi kesalahan kalau kita tidak mengisi datanya. Dan ubah data mahasiswa ini juga kita hubungkan kepada database yang sudah dipasang pada line 43 sama 44 ini, dimana NIM ini sebagai patokan datanya akan mengupdate mahasiswa folder mahasiswa di dalam database. Coba kita lihat Dadang pakai K. Sebelumnya Dadang yang memakai G, setelah kita ubah menjadi Dadang pakai K. Setelah itu muncul permasalahan baru. Oh, ternyata Dadang bukan mahasiswa saya. Maka kita bisa menghapus di bagian sini. Akan muncul pesan yakin. Kita pencet OK. Data mahasiswa berhasil dihapus. Sintaks ini kita atur di admin.php lagi. Hapus ID ini yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu untuk memanggil dirinya sendiri. This mahasiswa model hapus data mahasiswa ID. Kita lihat di mahasiswa model, hapus data mahasiswa yang dimana NIM sebagai patokan ID-nya memanggil dirinya sendiri itu, dan akan kemudian dihapus, di-delete di folder mahasiswa. Dan setelah itu pun, setelah kita bisa lihat, setelah set flash data muncul, data mahasiswa berhasil dihapus, maka kita akan di-redirect ke halaman admin sebelumnya. Ini pun kita atur di redirect admin pendaftaran. Dikarenakan fitur penghapusan ini terkait dengan database, maka coba kita lihat cek database-nya. Data yang bernama Dadang ini, setelah kita hapus, datanya akan menghilang. Penjelasan dari saya semoga bisa dicerna baik. Saya kembalikan kepada moderator. Just want me to find it.